Oke pioners, sebelum kita lanjut ke video yang berikutnya, Mang ada salah satu kabar ya, yang mungkin pioner juga udah ada yang tahu. Tapi di video kali ini Mang ingin meluruskan. Oke, jadi ya jangan sampai salah tafsir, karena Mang dapat kabar dari saudara Mang itu ya Odoy, bahwasanya telah terjadi peretasan di exchange Bybit ya. Nah, cuman konteksnya di sini kita bisa baca sama-sama ya, dan itu langsung Pickcore Team mengklarifikasi. Oke, jadi ya ini yang maksudkan pioner jangan sampai salah paham. Kita bisa simak sama-sama. Di sini ada penetro ke Huangchang, Pancong ya, seperti itulah pokoknya. Peretas Bybit ya kan, katanya ambil kendali dompet dingin Ethereum dan pindahkan lebih dari 1,4 miliar US dollar ya beberapa hari yang lalu. Benjo, pemilik Bybit, baru saja mengatakan bahwa Pi adalah skema piramida, penipuan. Apakah Anda mengerti apa itu kuantum? Oke, ini pokoknya habis dibully sama pioners di sini. Diketawain pokoknya ya. Itu karena apa ya, katanya ada yang mengatakan ya namanya pengen meminang Penetwork tapi susah dan sulit ya, nggak bisa lolos QAB seperti itu banyak faktor lah ya yang menyebabkan kenapa sampai beliau itu mengatakan hal-hal yang negatif kepada Penetwork seperti itu, dan sangat disayangkan sekali ya. Karena apa? Mang mendapat kabar bahwasanya ada pioner yang ketika beliau itu di sini ya mengatakan bahwasanya Penetwork itu skemanya piramida dan penipuan sebagainya, karena sakit hati yang dialami mungkin ya oleh pemilik Bybit seperti itu sampai ada yang mengabarkan tuduhan gitu loh. Ada yang menafsirkan bahwasanya CEO Bybit ini menuduh sebagai Penetwork lah sebagai peretasnya. Wow, ini ngeri sekali ya. Ya, karena Mang harus mengklarifikasi di sini, harus menyampaikan kepada pioner seperti itu apa sebenarnya yang terjadi. Oke, jadi jangan sampailah itu kan menimbulkan kebisingan ya, seperti yang kemarin Dokter Cheng sampaikan. Kita jangan sampai terpengaruh lah dengan hal seperti ini. Justru kalau bisa kita tetap mengedukasi kalau misalkan ada informasi yang belum sesuai, atau sekiranya kita masih bisa untuk riset dulu seperti itu, kita riset dulu, cari kebenarannya, cari informasi yang sekiranya betul-betul bisa dipercaya. Oke, bisa dipahami ya pioners. Nah, di sini Penetwork Pickcore Team langsung yang berkata. Oke, kita akan masuk ke sini ya. Ini bisa pioners lihat ya, ini Pickcore Team resmi. Nah, di sini juga Pickcore Team mengklarifikasi ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, baru-baru ini ya CEO berkomentar di Penetwork sebagai tanggapan atas unggahan yang dibuat oleh individu yang tidak berafiliasi di media sosial. Meskipun kami memahami bahwa diskusi daring terkadang dapat menimbulkan kesalahpahaman ya, itu kami ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengklarifikasi beberapa poin yang memastikan informasi yang akurat tersedia. Oke, berikut ini yang perlu Anda ketahui. Nah, pemahaman kami adalah bahwa Departemen Kepolisian ya setempat di Tiongkok mengeluarkan peringatan terkait pelaku jahat yang secara keliru berupaya menyamar sebagai pihak yang berafiliasi dengan Penetwork. Ini ngeri sekali nih. Aduh, ini yang menyebabkan spekulasi jadi salah tafsir ya. Bahwasanya dikatakan kepolisian setempat di Tiongkok mengeluarkan peringatan terkait pelaku jahat yang secara keliru. Nah, di sini kan jelas ya, secara keliru berupaya menyamar sebagai pihak yang berafiliasi dengan Penetwork.
Itu aduh, di sini klarifikasi nih ya. Klarifikasi Penervox tidak berafiliasi dengan, tidak mengizinkan dan tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang terkait dengan peringatan polisi, dan Penervox belum dihubungi oleh Departemen Kepolisian manapun di Tiongkok terkait insiden ini. Pai mengutuk keras segala dugaan aktivitas oleh pelaku kejahatan apapun. Tidak ada hubungan antara Penervox dan Bybit atau Benco. Aduh, ini tegas banget ini Pikor Team menyampaikan. Parah banget sih sebenarnya ya. Karena kan apa? Ya itu bisa menjadikan pencemaran nama baik dong, ya kan? Oke, dan Penervox belum diminta untuk QWB ya di sini, dan Penervox belum diminta untuk QWB Bybit hingga tanggal ini. Oke, jadi Penervox sendiri ini Pikor Team tidak tahu menau ya gitu. Di sini kan tidak ada dihubungi kan gitu kan ya. Penervox belum dihubungi oleh Departemen Kepolisian manapun di Tiongkok terkait insiden ini lah. Kenapa gua yang jadi dibawa-bawa gitu loh ya? Kenapa gua yang disebutkan sebagai peretas? Kok bisa gitu? Netizen atau apa itu? Di sana ada nggak ya nama netizen? Oke, kita lanjutkan ya. Penervox adalah platform yang sah. Hal ini telah dibuktikan melalui rekam jejaknya selama 6 tahun dan lebih dari 60 juta pengguna yang terlibat. Kecepatan proyek yang disengaja dan metodis dilakukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut berhasil dikembangkan sepenuhnya sebelum peluncuran, dan untuk memastikan komunitas tersebut mapan untuk mengurangi tantangan yang dihadapi peluncuran lainnya, termasuk yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang tidak berafiliasi. Sayangnya, seperti bisnis apapun dengan jutaan pengguna ya, ini bisnis apapun, kami tidak dapat mencegah tindakan setiap pelaku kejahatan yang tidak berafiliasi. Ini jelas banget ya. Jadi Pikor Team menyampaikan klarifikasinya di sini bahwasanya Penervox itu sah ya, merek dagangnya sudah resmi, terus nggak ada yang ngotak-ngatik selama 6 tahun kami berjalan gitu kata Pikor Team ya. Tapi kok tiba-tiba ada hal yang kayak gini gitu kan. Kami itu memastikan di sini komunitas itu mapan, pokoknya ya mengurangi lah intinya tantangan dihadapi gitu kan ya, apapun ya, termasuk yang seperti di sini nih ya. Kami tidak dapat mencegah tindakan setiap pelaku kejahatan yang tidak berafiliasi. Itu Pikor Team ya tidak tahu menau kalau di hal-hal ya bisnis apapun yang jutaan pengguna kata Pikor Team itu tidak tahu gitu loh. Maksudnya itu mau siapapun yang hubungannya dengan apa namanya cryptocurrency lainnya gitu kan, dan yang tidak berafiliasi dengan Pikor Team itu tidak tahu gitu loh. Itu tidak tahu menau dengan hubungan itu ya. Ini kan sangat disayangkan kata Pikor Team ya, seperti bisnis apapun dengan jutaan pengguna gitu kan, sampai terjadi hal ini itu ya. Sementara Pikor Team di sini jelas mengatakan bahwasanya komunitas kami ini mempersiapkan semuanya tuh supaya mapan gitu kan tuh ya, sepenuhnya nih di sini dikembangkan sepenuhnya sebelum peluncuran. Oke, nah terus lanjut, baik Penervox maupun siapapun yang berafiliasi dengan Penervox tidak terkait dengan akun media sosial yang menyerang Tonzu. Nah di sini ya, jadi Penervox tuh tidak tahu menau bukan hanya dari sekedar kasus ini saja, tapi juga tidak tahu menau ya itu soal ya akun yang nyerang Tuan Su ya, CEO Bybit gitu. Itu siapa? Itu Pikor Team tidak tahu gitu. Pai mengutuk para peniru yang membuat komentar tersebut. Baik Penervox maupun siapapun yang berafiliasi dengan Penervox tidak pernah berkomentar tentang Bybit atau Tuan Chu, baik di media sosial maupun lainnya. Ini sangat jelas, sangat tegas ya, karena mungkin pastilah kalau misalkan Pikor Team tidak mengklarifikasi soal ini, waduh, terutama ya apa namanya ya, ada aja insiden gitu loh.
Khususnya kan kalau nggak diklarifikasi ini bakal menjadi sebuah kebisingan atau rumor yang mungkin bagi orang yang tidak tahu dinyatakan iya gitu kan, bahwasanya ini ada hubungannya nih sama Network gara-gara Bybit nggak lulus QIB gitu kan. Aduh parah ya. Oke, dan di sini kita lanjutkan jauh baik di media sosial maupun lainnya untuk tujuan tersebut. Selain komentar yang disebutkan dalam postingan ini, Network terlepas dari komentar yang dibuat tentang Pai masih belum berkomentar dan tetap pada pendiriannya untuk tidak berkomentar tentang Bybit. Wow, Tuan show atau bisnis mereka ngeri sekali ya. Ya memang kan kita tahu Picore Team tuh banyak diam ya gitu loh, banyak istilah kata meredam kebisingan yang dari luar apapun itu. Tapi kalau misalkan kebangetan kayak gini sampai kepolisian itu ada yang mengatasnamakan, maksudnya itu berafiliasi dengan Network segalanya. Wah, ini sih perlu banget kalau menurut Mang Adun Picore Team untuk mengklarifikasi soal ini ya gitu. Dan jelas Picore Team di sini menyatakan masih belum berkomentar dan tetap pada pendiriannya untuk tidak berkomentar tentang Bybit, Tuan show atau bisnis mereka bodoh teing. Ininya seperti itu ya. Terus silahkan lihat pernyataan umum kami yang menekankan sumber informasi terpercaya tentang Pai dan membahas aktivitas yang tidak sah dan tidak terafiliasi di sini. Nah, di sini nih ya kan mencantumkan salah satu link di sini menapi.com safety notice ya. Kita bisa buka, tadi Mang Adun juga udah sempat buka karena untuk informasi kepada pioners kan harus betul-betul riset-riset ya, seperti itulah. Nah, di sini tanggalnya juga baru, pembaruan penting bagi pelopor ya. Ini jadi baru ini ya 21 Februari 2025. Sekarang jaringan terbuka Pai telah diluncurkan. Penting untuk menegaskan kembali kepada para pionir bahwa mereka harus waspada dan selalu waspada terhadap potensi pelaku kejahatan, penipuan dan aktivitas ilegal guna mengurangi risiko seseorang berupaya menipu Anda, mencuri Pai Anda atau menipu Anda agar mentransfer Pai atau mata uang fiat kepada mereka. Oke, saluran komunitas resmi Pai. Untuk melindungi Pai Anda, sebaiknya Anda harus mengunjungi pusat keamanan Pai resmi Pai Network secara berkala. Jadi sering-sering kita tuh ya buka menapi.com atau melihat-lihat ke wallet atau ke banyak lah ya gitu. Nah, ini secara berkala disebutkan sama Picore Team. Di sana Anda dapat menemukan komunikasi dan akun resmi Pai Network, tautan resmi ke berbagai produk Pai dan informasi penting lainnya tentang cara terbaik melindungi akun Anda dan dompet Pai Anda. Oke, penting juga untuk dicatat bahwa Pai dan moderatornya telah diberi tahu bahwa mungkin Anda beberapa situs web, ya, aplikasi platform dan sumber lain yang berupaya meniru merek dagang, logo, gambar dan aset merek Pai lainnya dalam upaya untuk meniru komunikasi aplikasi, situs web dan platform resmi Pai. Aktivitas ini tidak sah dan tidak diizinkan atau didukung oleh Pai Network. Kita tahu ya iklan sampai masuk di aplikasi gitu kan. Nah, jika Anda mengunjungi platform media sosial, sumber berita daring atau saluran lain yang tidak terindikasi di pusat keamanan Pai, Anda melakukan atas resiko Anda sendiri karena platform tersebut tidak terkait dengan jaringan Pai dan juga tidak mungkin kredibilitas ya. Di sini kredibel, dapat dipercaya atau sah. Nah, untuk menghindari keraguan, kecuali komunikasi ya kan, tautan atau informasi tersebut terdapat di pusat keamanan Pai, maka platform tersebut tidak terkait dengan jaringan Pai dalam kapasitas resmi atau tidak resmi. Obrolin dulu gitu loh, kalau ada apa-apa yang sekiranya mencurigakan. Ini dari lama sering Mang Adun sampaikan ya gitu, jangan sampai kita tuh kehilangan, kan sayang banget kalau sampai hilang gitu. Waspadalah terhadap orang dan dan badan yang tidak terkait dan tidak berwenang.
Di masa lalu, Penpok terkadang diberitahu bahwa berbagai orang dan entitas yang tidak terkait dan tidak berwenang menggunakan nama perusahaan kami untuk aktivitas yang tidak terkait dengan Penpok atau tidak diizinkan. Dalam beberapa kasus, aktivitas ini terkait dengan acara dan atau aktivitas yang kami yakini dimaksudkan untuk menipu pioner dan masyarakat umum melalui penyalahgunaan dan penggunaan nama dan merek dagang pai yang tidak sah. Dalam setiap kasus, aktivitas yang tidak sah dan tidak terafiliasi ini memungkinkan ilegal. Maksudnya kemungkinan ilegal dan bersifat predatoris. Gila, sampai disebutkan predator ya. Gila, itu predator itu apa? Pembunuh lah ya. Itu ngeri sekali itu ya. Itu tidak sah, terus juga kemungkinan ilegal dan bersifat predatoris. Selain merugikan pioner, pelaku kejahatan ini dan tindakan mereka berdampak negatif pada Penpok, reputasinya dan operasinya ya, seperti yang kasus Bybit ini gitu kan. Jadi adalah dampak dari kebisingan, rame dikiranya iya kan gitu, jadinya ngariweuhkeun. Bahasa Indonesianya nih, untuk aktivitas lokal yang tidak berafiliasi atau terafiliasi dan tidak sah yang telah diidentifikasi, Penpok telah bekerja dengan penasihat hukumnya untuk menentukan tindakan terbaik untuk melindungi komunitas pai dan pai network. Jika aktivitas yang tidak terafiliasi dan tidak sah tersebut telah diverifikasi, pai telah berupaya mengeluarkan peringatan resmi untuk memperingatkan komunitas pai dan masyarakat umum tentang resiko yang teridentifikasi untuk membantu pioner pai membuat dan memelihara pai safety center dan dapat ditemukan di situs web pai pada tautan berikut: https://minapi.com/safety, bukannya itu ya. Pai Safety Center mencantumkan resiko yang diketahui bagi komunitas pai dan masyarakat umum serta komunitas resmi dari Pai Network, tautan ke produk pai resmi dan informasi penting lainnya tentang cara terbaik untuk melindungi akun dan dompet pai Anda. Kami sangat menyarankan agar orang-orang mengunjungi Pai Safety Center secara berkala untuk mempelajari lebih lanjut tentang resiko yang teridentifikasi melalui peringatan resmi pai tentang aktivitas lokal yang tidak sah dan tidak terafiliasi yang dapat ditemukan di tautan berikut, yaitu tautannya ya, https://minapi.com affiliate ya. Tidak berafiliasi, mungkin seperti itu. Terus apalagi itu horizon aktivis ya. Oke, terus baik Pai Network maupun siapapun yang berafiliasi dengan Penpok tidak memiliki afiliasi apapun dengan pihak manapun yang menyelenggarakan atau terlibat dalam aktivitas ilegal atau berbahaya tersebut bagi pengguna atau komunitas kami. Yang artinya kalau misalkan ada gitu loh, ada yang menyelenggarakan atau terlibat aktivitas ilegal, kejahatan, pencurian, kebobolan atau apapun yang sekiranya gitu mengatasnamakan Pai Network atau mungkin itu pionernya tuh ya, gak ada ya gitu loh. Karena apa? Ya karena ya susah ya mengadun untuk apa ya namanya membahasakannya itu, karena dengan jelas gitu Penpok sendiri itu tidak mungkin itu kan, tidak mungkin mempertaruhkan nama besarnya itu. Wah, kalau misalkan ya seperti yang tadi dibahasakan gitu, wah ini jangan-jangan nih Big Team nih yang nyerang Bybit gitu sampai kebobolan 1,4 miliar US dollar. Jangan-jangan orang-orangnya dari Pai Network nih, dari itu payah banget kalau menurut Mang Adun. Itu makanya Pikor Team mengklarifikasi di sini ya, karena apa? Itu nama baik Pikor Team dipertaruhkan gitu loh. Jadi hati-hati kepada pioner ya dalam mengasumsi atau mengkonsumsi informasi Penpok. Sering banget Mang Adun katakan itu harus bijak ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, bicarakan seperti saudara Mang Adun ya, dibicarakan dengan Mang Adun. Nah, akhirnya kan Mang Adun tahu, oh ini cara mengklarifikasinya, ini cara menginformasikan kepada pioner gitu loh. Jadi supaya pioner lain juga paham
gitu, dengan apa yang terjadi, duduk permasalahannya seperti apa, terus klarifikasinya sebagaimana, kan gitu. Itu harus betul-betul detail gitu loh, jangan sampai setengah-setengah yang menyebabkan orang tuh jadi berpikir yang enggak. Aduh, kayaknya gitu loh, kayaknya memang saudara Mang Adun tuh dapat informasi dari YouTube kayaknya gitu ya, entah, nggak tahu YouTube siapa ya. Mang Adun juga nggak update lah seperti itu, tahunya dari saudara Mang Adun nih. Thank you ya buat Odoy. Baik, Pi Network maupun siapapun yang terkait dengan Pi Network tidak akan pernah meminta Pioneer untuk mengirimkan Pi atau mata uang fiat. Nah, di sini apa nih? Pi atau mata uang fiat kepada mereka. Jika Anda diminta untuk melakukannya, Anda tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, dan Anda harus segera melaporkan kepada Pi atau moderator Pi. Di sini ya. Jadi jangan jelas ya, jika misalkan di sini siapapun yang terkait dengan Pi Network mengatasnamakan gitu kan, tidak akan pernah meminta Pioneer untuk mengirim Pi atau mata uang fiat ya. Misalkan udahlah, itu mah pokoknya yang jelas Pi Network ini gratis tis seperti itulah ya. Kalau misalkan ada yang embel apa namanya disebutnya itu embel apa ya, itu mengatasnamakan uang atau ada uang administrasi dan sebagainya, riweuh itu mah ya. Oke, di sini Pi dapat ditambang secara baru Mang Adun ngomong gratis. Ya jelas memang Pi dapat ditambang secara gratis ya. Dengan demikian, aktivis apapun yang berupaya menagih biaya kepada orang lain untuk Pi, meminta pembayaran Pi atau mata uang fiat, atau menjanjikan imbalan uang keuntungan di masa mendatang atau MLM tidak sah dan harus dihindari. Aktivitas ini tidak diizinkan oleh Pi Network. Nah, jangan sampai di sini Mang Adun meluruskan ya, barangkali ada, jangan sampai orang-orang yang misalkan, karena dulu sering banget tuh ya pioner-pioner awam gitu dipintai uang, sehingga ya contoh ya, sampai habis banyak. Terus nih contoh nih, misalkan suaminya nih ya, mana istrinya nagih, itu sih lo gara-gara main Pi Network. Nah, Pi Network yang kena jadinya, itu maksudnya Pikor Tim gitu loh. Itu gak ada hubungannya gitu, dipinta-pintai uang, akhirnya kan keluarga yang ngoceh-ngoceh. Penting juga untuk dicatat ya, hanya bisnis terverifikasi KYB yang memenuhi syarat untuk membuat alamat dompet Pi non kustodian ya di blockchain Pi-Mainnet. Jika bisnis yang Anda ajak terlibat tidak muncul di daftar bisnis terverifikasi KYB Pi, maka bisnis tersebut tidak dapat memegang alamat dompet mainnet non kustodian yang sah, dan oleh karena itu lebih mungkin merupakan penipuan yang berupaya mencuri Pi atau mata uang fiat dari Anda. Kami sangat menyarankan agar pioneers memahami diri untuk tidak menggunakan layanan pihak ketiga manapun yang mengklaim telah terintegrasi dengan Pi Network tetapi tidak tercantum di halaman web. Nah, ini yang Mang Adun sampaikan beberapa waktu lalu. Pikor Tim pasti mencantumkan di minapi.com ya, seperti waktu zaman inkubator aplikasi ya, itu jelas terpampang di situ ya. Dan betul, beberapa bursa itu dimasukkan sama Pikor Tim, dicantumkan di minapi.com Pikor Tim ya, seperti itu. Dan kata Pikor Tim lagi di sini, jika Anda melanjutkan untuk bertransaksi termasuk dengan menyediakan Pi atau mata uang fiat dengan bisnis yang tidak tercantum dengan daftar, maksudnya dalam daftar bisnis terverifikasi KYB Pi, Anda melakukan dengan resiko Anda sendiri, dan Anda peningkatan risiko bahwa Anda akan menjadi korban penipuan atau kecurangan yang mengakibatkan hilangnya Pi atau mata uang fiat Anda. Komunitas Pi bersifat global dengan banyak pengguna di seluruh dunia ya. Kita tahu ya, sampai orang-orang awam ya, haters tuh menyebutnya emak-emak, bapak-bapak ya. Karena itu jaringan Pi tidak dapat memantau, menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap semua orang atau aktivitas yang tidak sah, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui oleh Pi. Namun ketika Pi menyadari adanya pelaku kejahatan atau aktivitas yang tidak sah dan ilegal tersebut, Pi berusaha untuk menerbitkan peringatan
peringatan resmi kepada komunitas Pi pada tautan yang ditentukan di atas. Jika sesuai dan masuk akal untuk melakukannya, jaringan Pi juga bekerja sama dengan penasihat hukumnya untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko aktivitas yang tidak sah bagi pioner, dan jika sesuai menawarkan bantuan kepada penegak hukum setempat untuk tujuan investigasi mereka guna menghentikan aktivitas yang tidak sah dan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas aktivitas yang tidak sah dan ilegal tersebut, sehingga penegak hukum sempat dapat mengambil tindakan yang tersedia untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak terus terlibat dalam aktivitas tersebut. Oke, ini dari dukungan PAX ya tuh yang berwarna pink itu ya, berarti ini oke. Dan abaikan ada tetangga yang nangis. Dan di sini makin anaknya tetangga ya. Mang Adun juga emang baru ngelihat ini karena kan kemarin Mang Adun juga buka-buka Twitter, tapi ini 1 hari yang lalu ya dapat kabar dari saudara Mang Adun, nggak tahu ya. Dan di sini juga pioner bisa lihat sendiri ada mana tadi tuh yang udah Mang Adun kasih love, mana di sini ada nih ya, bahwasanya ya ini baru pertama banget ya itu Pikor Tim mengklarifikasi nih ya, tumben-tumbenan gitu loh. Di sini nih ya, nih di sini bisa kita lihat ya, wah ini pertama kali Pikor Tim mengomentari insiden di X. Pertama kali dari dulu-dulu loh gitu. Wah ini sih saya harap Tuan Bebet membaca ini dan memahami bahwa Pensvlog adalah proyek yang sangat serius dengan niat terbaik. Wow, Pi bukanlah meme koin yang ada hari ini dan hilang besok. Pi adalah proyek selamanya. Wow, oke ya. Itu jelas banget gitu loh. Dan kita bisa lihat di sini ya, Pikor Tim tuh pioner juga mungkin sering lihat update Pikor Tim jadi aplikasi apa namanya Twitter X gitu. Tapi belum pernah loh sampai sepanjang ini mengklarifikasi ya ini Pikor Tim. Oke ya, Mang Adun rasa cukup sampai di sini dulu informasinya ya. Tetap seperti Mang Adun sampaikan, bijak dalam mengkonsumsi informasi Pensvlog ya. Jadi kalau ada apa-apa cerita kabari Mang Adun ya, supaya Mang Adun bisa juga mencarikan informasi lebih lanjutnya ya. Syukur-syukur mendapat riset atau mendapat kebenaran dari informasi tersebut, seperti itu ya. Oke, thank you pioners ya. Jangan sampai ketinggalan informasi, jangan sampai kebawa pengaruh hal-hal yang ya sekiranya membingungkan seperti itu ya. Adun pamit undur diri dulu ya. Tetap sehat selalu, lancar rezeki, berkah dan selamat dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bye bye.